Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman, asnadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil pun ia tak disebut nama. Kaji kita di pagi hari ini termasuk perkara penting, amrun muhim, dan ianya juga termasuk minal istidadi bimaji'i sahri Ramadhana, dan ia juga termasuk bagian di antara persiapan-persiapan yang ianya hendaknya dilakukan oleh orang-orang beriman dalam rangka menyambut lil istiqbali bimaji'i Ramadhana, untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan, yaitu masih berkaitan dengan taksirus sawabi bi taksirin niyatis solihati, memperbanyak pahala karena dengan banyaknya niat yang kita tunaikan ketika akan melakukan satu amal ketaatan. Wa kama ulima bi anna ramadhana huwa syahrul Qur'an, sebagaimana diketahui maklumun baina a'immatil ummah, wa hadzal amru bi ittifaqil ulama'i wal fuqaha. Satu perkara yang disepakati oleh para ulama kita adalah bahwa bulan Ramadan itu ianya adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Qur'ani, yaitu adalah bulannya Al-Quran. Nah, mas'uliyah, tanggung jawab, tuntutan Allah kepada kita adalah bagaimanakah ketika kita membersamai Al-Quran atau Al-Quran bersama dengan kita selama terutama bulan Ramadan khususnya, atau di bulan-bulan yang lain pada umumnya. Ada fahala as-sawab, ada ujroh, ada pahala al-mutanawwi'ah yang beraneka ragam yang akan Allah siapkan untuk kita. Al-Imam Al-Habib Muhammad Sa'ad Al-Aidrus Al-Hadrami dalam Kitabun Niyat, beliau memasukkan kurang lebih 37 niat yang harus dipahami oleh orang beriman ketika ia hendak membersamai Al-Quran. Saya tidak berbicara mengenai adab Al-Quran karena sudah dikaji oleh Ustadz Mujib kalau tidak salah. Saya ingin bagaimana kita ini mendapat pahala yang beraneka ragam dengan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Pak. Paling tidak 37 niat. Dari 37 niat itu ada 37 model pahala yang Allah berikan kepada kita, Pak. Ibadahnya satu, wa ta'atuhu wahidatun. Ibadahnya satu, bersama Al-Quran, baca Quran, tadarus Al-Quran. Dengan ibadah yang satu ini ada 37 niat, sekaligus Allah menyiapkan 37 model pahala, Pak. Seperti apakah ianya? Waqalal ulama. Saya bacakan redaksinya, Pak. Tapi sebelumnya saya izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung minum pagi sebelum dilarang, Pak. Nanti kalau sudah dilarang tak bisa saya minum ini.
inna khilaqaz zikri min a'zami ma yubhi bihillahu wa malaikatuhu. Jadi halaqah zikir, majelis ilmu, majelis Al-Quran, tadarrusul Quran, kajian-kajian yang menyangkut dengan hukum Allah Al-Quran. Para ulama mengatakan ma yubhi bihillahu wa rasuluh, seutama-utama perkara yang diagungkan, dipuji oleh Allah dan para malaikatnya. Wa inna tilawatal qur'ani wa tadarusahu min ahamil ibadat allati yataqarrabu biha al muslimu ila Allah au ila maulah. Para ulama sepakat, Pak, amal ibadah sunnah ba'dal faridoti, setelah seorang muslim menunaikan perkara-perkara kewajiban pokoknya, sholat 5 waktunya, ibadah zakatnya, ibadah Ramadan puasanya, ibadah hajinya, maka ibadah sunnah di antara ibadah a'dhamun nawafili wa tatawwu'i, di antara ibadah sunnah yang paling agung itu adalah yatsluna kitaballahi, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tilawatul Qur'ani wa qira'atuhu, menzikirkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkajinya, memahami isi makna kandungannya. Hatta kilat sampai dikatakan begini, Pak, walihadza ihtamma salaf wal khalafu min solihi hadhil ummati bi tartibi khuzubil qur'ani wa imaratil masajidi bidzalik. Dan karena saking dahsyatnya keutamaan membersamai Al-Quran ini, ulama-ulama sepakat generasi ahsanul qurun, di generasi pertama al-ahdul awal, kalau kita bicara sejarah as-sirah an-nabawiyah, kita bicara hayatus sahabah, maka kita akan menjumpai keterangan-keterangan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat kuat interaksi beliau dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, beliau juga luar biasa. Wayam bagi likulli mu'minin, maka hendaknya setiap orang beriman melihat, memperhatikan begitu agungnya kebersamaan kita terhadap Al-Quran. Maka setiap kita bersama Al-Quran, membacanya kah ia, mengkajinya kah ia, mempelajarinya kah ia, menzikirkannya kah ia, maka hendaknya kita memiliki niat huduro hadhil khuzuba, huduro hadhil khuzubi biniyatin solihatin, Pak. Maka hendaknya setiap orang yang bersama Al-Quran membacanya, maka ia mendatangkan niat-niat yang baik, yataqarrabu biha ila rabbih subhanahu wa ta'ala, untuk dalam rangka semata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. 37 niat saya bacakan secara singkat saja, Pak. Yang pertama, kalau kita sedang bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, la furiqo fil masjidi awil baiti, tidak dibedakan apakah membacanya di rumah, apakah membacanya di masjid, maka niat yang pertama ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, Pak. Di sini disebutkan ihya'us sunnatis salafis salihi, menghidupkan daripada sunnah yang menjadi kebiasaan generasi sebaik-baik umat. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa, Nabi itu memiliki kebiasaan mentadarus Al-Quran ma'a Jibril. Nabi itu sering mentalakikan Al-Quran, membacakan Al-Qurannya di hadapan malaikat Jibril, dan ini bergantian. Malaikat Jibril pun demikian sebaliknya membacakan Al-Quran dan disimak oleh Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain
Mereka memperdengarkan bacaan mereka di hadapan Nabi SAW, dan sebaliknya Nabi pun membacakan Al-Quran, sahabat menyimaknya, al-insot, al-istima, menyimak, mendengarkan, memperhatikan, dan ini saling bergantian, Pak. Ini ihya'us sunnah. Barang siapa yang ketika membaca Al-Quran terus dia diniatkan, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini semata karena saya iktidaan wattibaan bisunnati nabiyyika wa rasulika, saya hanya semata ingin mengikuti sunnah nabimu, menghidupkan kebiasaan tradisi yang soleh di antara umatmu yang engkau puji, yaitu kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Satu, ngaji kita diberi pahala menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Dan mencintai Nabi ibadah, menghidupkan sunnah Nabi ibadah. Dalam Al-Quran ketika kita baca terus niatnya menghidupkan sunnah, maka ada pahala namanya sawabu ihya'is sunnah, namanya pahala menghidupkan sunnah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum minum ini, kalau saya mulai Bismillahirrahmanirrahim itu pahala satu. Ayo Pak, minum Pak. Habis letak alhamdulillah, itu udah 2 pahala Pak. Yang kedua, wasani niyatu imaratil masjidi wal i'tikafi fihi. Kalau baca Qur'annya, terutama nanti di bulan Ramadan, kan kalau kita di bulan Ramadan itu biasanya ada kebiasaan program tadarus Al-Quran. Jadi ini namanya niyatu tadarusil Qur'ani fil masjidi awil fil bait. Jadi kalau baca Al-Qur'annya di masjid, niatnya seperti apa? Yang pertama niyatal iktikaf. Yang kedua niyata imaratil masjidi bitilawatil Quran. Jadi kalau kita baca Qurannya nanti di bulan Ramadan itu kok di masjid, maka pastikan niat pertama iktikaf. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu memiliki amalan sunnah bagi umatnya, yaitu huwa ya'takifu fil masjidi. Beliau senantiasa iktikaf di masjid beliau, fi masjidihi, terutama di bulan Ramadan. Jadi kalau dari awal Ramadan atau seperti ini masuk masjidnya, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, maka baca Qur'annya dapat pahala, duduknya dihitung oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya mendapat pahala sawabal iktikaf. 2. Yang ketiga, niyata imaratil masajid, niat memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan hanyalah orang-orang berimanlah yang mereka memiliki kesungguhan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Tuhannya. Dan artinya kalau disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 18 ini, berarti barang siapa yang ianya memakmurkan masjidnya maka diberikan oleh Allah pahala. Apa pahalanya? Sawabu imaratil masjid. Itu satu bab khusus Pak. Baca Quran dapat pahala baca Quran, dapat pahala menghidupkan sunnah, dapat pahala iktikaf, dapat pahala memakmurkan masjid. Sudah 4. Bagaimana Pak Ustadz kalau dibaca di rumah? Niyatan wiril baiti. Kalau Bapak Ibu di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya tidak sempat ke masjid, mungkin ingin juga dibaca di rumah, maka niatkan pertama litanwiril baiti, menyinari rumah Pak. Apakah itu boleh? Boleh. Apakah ada dalilnya? Ada. Sahih, sah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah oleh kalian rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an kalian. Artinya membaca Al-Qur'an di rumah biniyati tanwir, dengan niat menyinari rumah, maka itu dapat pahala, Pak. Satu, pahala mengikuti perintah Nabi. Yang kedua, pahala untuk mencari barokah. Sawabu tanwiril bait, menjadikan rumah itu sejahtera, rumah itu sumber kebahagiaan. Dan di antara mambaul falahi wan najah itu qiraatul Quran. Jadi rumah kita juga harus kita niatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita untuk menyinari rumah kita, Pak. Kemudian Nabi juga bersabda, wala taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, Pak. Dan janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada keseronokan, tidak ada cahaya yang ada di rumah kita. Senyap. Kuburan loh, Pak. Ibu-ibu pernah ke kuburan kan? Bu, pernah ke kuburan belum? Masuk kubur belum kan, Bu? Belum, saya pun belum. Tapi kalau ke kuburan sering, insya Allah. Kuburan tuh kalau malam sepi apa rame, Bu? Sepi. Ini rumah seperti kuburan. Orangnya diam semua, tak ada komunikasi. Quran nggak dibaca, tegur sapa pun tidak. Istri ketemu suami diam, suami ketemu istri nggak nyapa. Dua-duanya pengikut aliran kebatinan, Bu. Cuman anaknya banyak juga masalahnya seperti itu. Jadi biasanya bukan di sinilah, Pak. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana taksiru sawabi bi taksirin niyati. Nah, kemudian berikutnya, tilawatul Qur'anil Karim. Ketika kita membaca Al-Quran, niatkan yaitu li hifdzil waqti, Pak. Menjaga waktu. Apakah ada pahalanya Pak Ustadz menjaga waktu? Ada. Sawabu mura'iyatil awqat, menjaga waktu itu penting dan wajib, Pak. Surah Al-Asr sorihan jiddan wal asri innal insana lafi khusrin. Artinya ketika Allah menetapkan hukum kerugian bagi orang-orang yang melalaikan, memanfaatkan waktu-waktunya dengan ketaatan, maka sebaliknya pemahaman, maka orang yang memaksimalkan waktunya dengan Al-Qur'annya, maka dia akan mendapat pahala, yaitu pahala memanfaatkan umur dan waktu yang Allah hadiahkan kepada mereka. Jadi ketika kita baca Quran nanti di bulan Ramadan, duduk kita bersama saling menyimak, maka jangan sampai lupa niatkan, ya Allah, saya berangkat ke masjid, saya duduk membaca Al-Quran semata karena mensyukuri umur, memanfaatkan waktu kesempatan yang telah Engkau berikan kepada hamba. Dapat pahala lagi, Pak. Ibadahnya satu, pahalanya sudah 5 nih, udah 6. Padahal cuma satu ibadah, membaca Quran doang. Cuman karena niatnya yang mutanawi'ah, kita sudah dapat 6-7 pahala. Pahala memanfaatkan waktu, Pak. Karena kalau kita tidak baca Al-Quran, belum tentu ada jaminan. Mungkin kita akan baca yang lain, Pak. Kalau tidak kita pakai membaca Al-Quran, mungkin kita akan buka pandangan kita untuk memandang sesuatu selain Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini, Pak. Manusia itu selalu akan disibukkan dengan 2 arah. Ada 2 perkara yang akan menyibukkan manusia. Urusan dunia sebelah kiri, sebelah kanan urusan akhirat. Ketika seseorang idza kanal mar'u yastagilu bi umuril ukhrawiyah, ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat, maka urusan dunianya akan kalah, Pak. Pasti itu, Pak. Kalau ada orang sibuk dengan urusan dunianya, maka urusan akhiratnya pun dia akan terkurang, Pak.
Semakin sibuk dengan dunia, maka semakin berkurang aktivitas akhiratnya. Itu sudah sunnatullah. Kita diberikan oleh Allah anugerah kesehatan mata ini, Pak. Ini kalau nggak kita pakai untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, nanti kita akan bawa untuk melihat yang lain selain Al-Quran. Lisan ini diberikan oleh Allah kesempurnaan. Ini kalau kita tidak bawa berzikir, mengucapkan yang baik, dia pasti akan dibawa nafsu kita untuk mengucapkan, membicarakan sesuatu yang tidak baik. Kita diberikan pendengaran yang sempurna, Pak. Ini kalau kita tidak pakai untuk memanfaatkannya di jalan Allah, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat, nafsu akan membawa telinga kita untuk mendengarkan sesuatu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu sudah sunnatullah, Pak. Waktu pun begitu. Waktu yang Allah targetkan ini kalau kita tidak bawa untuk urusan akhirat, nanti nafsu akan membawanya kepada perkara-perkara urusan dunia, Pak. Maka niat ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala sangat menentukan banyaknya atau tidak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya al-itti'adzu bi kalamillah. Niatkan ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan nanti al-itti'ad, akhdul mau'izuh au qabuluha. Jadi ketika kita baca Quran, ada yang baca terus kita menyimak, yang baca juga berniat, yang menyimak juga niat. Apa niat yang ke-9? Al-itti'adzu bi kalamillahi. Niatkan, ya Allah, dengan bacaan Quran ini hamba ingin mengambil nasihat dari Engkau melalui kitab-Mu, ya Allah. Jadi akhdul mau'izuh au qabuluha min indillah. Jadi kita ketika bersama dengan Al-Quran, mengkajinya, membacanya, mentadabburinya, mentafakurkannya, niatkan al-itti'az, mengambil mau'idhuh, nasihat, Pak. Dalilnya mana, Pak Ustaz? Kita lihat di dalam surah Yunus ayat 56, Pak. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, ketahuilah oleh kalian telah datang, qad ja'atkum, benar-benar, sungguh-sungguh, yaitu Al-Quran. Yang disebut Al-Quran ini mau'izatun, nasihat, Pak. Makanya kalau ada pengajian mau'idhah hasanah akan disampaikan, berarti itu ceramah, itu nasihat, Pak. Mau'idhatun hasanatun. Nah, artinya ketika kita membaca Al-Quran, pastikan niat untuk mendapatkan nasihat daripada Al-Quran. 9. Kemudian yang ke-10, wal istifadatu minal istima'i, mengambil faedah dari mendengarkan Al-Quran. Surah Al-A'raf di ayat 204. Begitu jelas Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu. Maka ketika dibacakan Al-Quran itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, maka simaklah, dengarkanlah, diamlah dan simaklah, wa ansitu la'allakum turhamuna, agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi al-istifadatu minal istima, mengambil faidah dari mendengarkan Al-Quran, itu namanya pahalanya sawabul istima, pahala mendengarkan Al-Quran, Pak. Udah 10 nih, Pak. 11, ini 37, Pak. Pokoknya sampai jam 9 pokoknya baru selesai kita, Pak. Yang ke-11, takwiyatu rawabitil ukhwati bainal mu'minin. Niatkan, Pak, di dalam ketika membuat majelis tadarus Al-Quran, itu niatkan untuk menguatkan persaudaraan, Pak. Di mana letak persaudaraannya? Ketika seseorang datang kepada yang lain, yazuruna ba'duhum ba'du, saling mengunjungi dalam majelis tadarus Al-Quran. 1 orang datang, 2 orang datang, 3 orang datang.
Di situ ada makna pertama silaturahim, menyambung kekerabatan, ada musafahatu bainal muslimin, saling berjabat tangan, ada saling menanyakan kabar. Syukur-syukur yang dari rumah tadarus bawa buntutan, ada kue, ada takjil, masya Allah macam-macam Pak. Bawa nasi kotak. Pak RT, ini ada, alhamdulillah tadi mampir ke restoran, ini ada 5 box nih. Yang diberi hadiah hatinya senang, yang memberi hadiah hatinya gembira. Ada saling atahabu bainana, saling cinta di antara kita hanya dengan wasilah media tadarus Al-Quran Pak. Ada enggak Pak orang tadarus Al-Quran bengkerengan, ada enggak? Ibu-ibu tahu bengkerengan? Tadarus Al-Quran begaduh, bacaanmu ini gimana, enggak betul, mikir enggak ada Pak. Tadarus Al-Quran sambil nagih hutang terus kelahi nggak ada Pak. Belum pernah ketemu saya orang berantem di majelis tadarus, belum ada. Yang ada keseronokan, kesenangan, ada mahabbah, ada ukhuwah. Maka niatkan kalau itu kita lakukan, jangan lupa ya Allah saya ingin menyambung persaudaraan. Ngaji ini pun begitu Pak. Makanya saya kalau Rabu pagi itu kalau nggak datang itu beratnya luar biasa. Kalau udah meriang demam itu nak berangkat bawa mobil mayuk-mayuk takut kepleset di parit, tak berangkat, kangen Pak saya sama Pak Haji semua jamaah bunda-bunda sholat itu kangen saya Pak. Apalagi telur bulatnya itu ngangenin lagi dari Pak Haji itu, ini masya Allah seriusin. Makanya saya paksa kalau meriang pun saya berangkat itu Pak. Ada apa? Ada ukhuwah, ada keseronokan. Ya kadang kangen juga sama Pak Haji, habis ngaji dibawa ke Mitra Raya, itu kangen juga Pak sebetulnya, serius itu. Itu ngangenin juga sebetulnya itu Pak. Dan banyak perkara yang menjadikan kita semakin dekat karena Allah, bukan karena yang lain Pak. Bukan karena keuntungan dunia, tapi karena Allah. Nah ini kita buat Ramadan buahnya ini 37 Pak. Kalau kita buat Ramadan ini, lepas Ramadan tak muat gudang pahala kita itu Pak. Cuman selama ini kan kita yang penting ngaji-ngajilah udah gitu. Dapat pahala apa? Pahala ngaji. Silaturahminya harus diniatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu harus diniatkan Pak, dan setiap orang akan mendapat berapa pahala dari Allah tergantung berapa niatnya yang diniatkan ketika ia melakukan ibadah di hadapan Allah Pak. Dan ini sepakat ulama. Yang ke-12 Pak. Masih panjang nih Pak. Ihya'ul laili idza kanat al-qira'atu lailan. Niatkan kalau tadarusnya dibuat di malam hari, niatkan iqamatul lail Pak. Ihya'ul lail, qiyamul lail Pak. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu gede pahalanya Pak. Man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis ini sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Ini hadis sahih. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min danbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang ia menghidupkan malam-malam Ramadan, man qamahu imanan karena Allah, keyakinannya kepada Allah, wahtisaban mukhlison semata karena Allah, maka itu ia akan diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala qiyamul lail. Bapak ibu datang ke masjid, baca Al-Quran, menyimak Al-Quran, kemudian duduk, ya Allah saya ingin menghidupkan malam-malam Ramadan saya. Selama kita duduk, maka selama itu Allah rontokkan semua dosa-dosa kita. Masya Allah Pak. Jadi minta ampunan itu bukan hanya istighfar Pak. Dosa diampuni ini bukan hanya astagfirullah, astagfirullah. Tobat wajib, tapi bukan hanya istighfar. Duduk di majelis simak Al-Quran dengan niat agar dapat ampunan, agar menghidupkan qiyamul lail itu dapat ampunan Pak.
Ini Masya Allah, saya pernah sampaikan di majelis kami yang lain, nyari ampunan itu mudah Pak. Man qara al basmalata qabla aklihi aw surbihi ghufirallahu ma taqaddama. Barang siapa yang membaca bismillah sebelum dia makan, sebelum minum, itu diampuni dosanya oleh Allah. Selama dia minum sampai dia letakkan minumnya, maka selama itu Allah ampuni dosa-dosanya Pak. Minum doang. Makanya sering-sering minum Pak, bismillahirrahmanirrahim, biar cepat dapat ampunan ini. Seriuskah itu Pak Ustadz? Serius Pak. Bapak makan, sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, hatal faraq, sampai selesai malaikat datang mencatat ibadah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan jaminan. Selama kita makan itu, maka ampunan Allah meliputi kita. Dosa ini rontok, dosa ini rontok. Sampai kapan? Hatal faraq, sampai selesai Pak. Makanya kalau makan jangan terburu-buru Pak, pelan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini ampunan datang ini, pelan. Cuma jangan 1 jam pula 1 piring ini, kelamaan itu Pak. Dalilnya mana Ustaz? Wa qala al-Imamul Qurtubi dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ini berdasarkan riwayat hadis yang sahih Pak. Saya ambil contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 suku kata. Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Arba'atu ajza al-kalimat. Jadi lafadz bismillah itu memuat 4 kata Pak. Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Manusia diciptakan oleh Allah juga memiliki peluang 4 dosa. Kita ini diberikan oleh Allah peluang mahalul khoto'i wan nisyan, 4 arah model dosa Pak. Pertama, dzunubun nahar, dosa yang dilakukan di siang hari. Yang kedua, dzunubul lail, dosa yang dilakukan di malam hari. Yang ketiga, dzunubus sirri, dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Yang keempat, dzunubul alani, dosa yang dilakukan terang-terangan. 4 model dosa manusia. Dosa malam hari, dosa yang dilakukan di siang hari, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Man qara al basmalata, maka barang siapa yang membaca kalimat 4 kata tadi, bismillahirrahmanirrahim, maka 4 kalimat tadi menggugurkan 4 model dosa ini. Ini perkataan penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Pak. Jadi kalau dibaca di awal makan, maka selama makan itu Bapak Ibu diampuni oleh Allah dosanya. Dibaca sebelum tidur, selama tidur itu ampunan Allah turun semua Pak. Dibaca ketika berangkat bepergian, selama bepergian sampai turun kendaraan, selama itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Fi aikulli ahwal, kondisi apapun, kalau dimulai bismillahirrahmanirrahim, maka selama kita melakukan aktivitas itu, dosa diampuni Pak. Kalau mancing bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, selama di atas sampan itu sampai balik ke darat diampuni oleh Allah. Oh, cuman saya mabuk Pak Haji, itu masalahnya itu. Diampunikah kalau mabuk? Diampuni. Mabuknya mabuk laut masalahnya. Cecek kata orang Jawa bilang tuh Pak. Ini Masya Allah. Ayo Bu, Ibu masak nih, bismillahirrahmanirrahim, mulai dari goreng telur sampai mateng semuanya. Selama itu Ibu semua dosa, yang dosa ngomelin suami rontok lewat mulutnya, dosa nengok barang yang diharamkan rontok lewat mata, dosa yang suka dengerin rumpian orang rontok lewat telinga. Selama masak, walaupun cuma telur ceplok mata sapi. Masya Allah, Allah itu begitu murahnya rahmatnya Pak. Kita aja yang kadang kurang jeli Pak. Nyari ampunan itu mudah, suhlatan jiddan Pak. Liman aroda au liman tolabah, barang yang menghendakinya Pak. Kalau ini tak dikaji ya, kita tak akan bisa menghendakinya Pak. Baru sampai 12 Pak, waktu suruk sudah masuk. Masih ada kurang lebih berapa tadi? 37 kurangi 12 berapa Ustaz?
Matematika saya kalian. Kira-kira Bang Tua. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan lagi insyaallah, waktu minggu depan masih ada insyaallah. Baik, demikian ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.